Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Salsabila, mahasiswa Pendidikan Ekonomi FKIP UNS kelas A dengan NIM K76211034 angkatan 2021 dengan dosen pengajarnya Ibu Dini Oktoria SPD MPD. Di sini saya akan membahas mengenai materi mata kuliah akuntansi pengantar, yaitu net profit. Nah, yang pertama kita harus tahu dulu nih, apa sih net profit itu? Jadi net profit atau laba bersih adalah jumlah yang tersisa setelah kita membayar biaya pokok barang dan biaya overheadnya. Kedua ada cost of goods atau biaya barang. Nah, apa sih biaya barang itu? Jadi biaya barang itu adalah biaya yang kita keluarkan untuk memproduksi sesuatu. Nah, di sini ada produce sendiri yang pertama. Nah, produce itu kita memproduksi suatu barangnya. Nah, untuk yang kedua kita procure. Jadi procure itu kalau misalnya kita distributor atau kita pemilik toko, itu kita yang melakukan pengadaan barangnya begitu. Jadi intinya cost of goods adalah biaya yang kita keluarkan untuk memproduksi dan membeli suatu produk. Kemudian ada monthly overhead expense atau fixed expense atau biaya tetap. Itu adalah biaya yang dari bulan ke bulannya tidak boleh mengalami perubahan. Berbeda dengan cost of goods karena dia sifatnya bervariatif, jadi setiap bulan ke bulan itu bisa mengalami perubahan tergantung berapa banyak kamu menjual produk tersebut di bulan itu. Nah, untuk contoh dari monthly overhead expense itu ada rent, utilities, employees, phone, insurance, marketing, and bookkeeping. Selanjutnya kita akan membahas mengenai cara menghitung net profit atau laba bersih. Nah, yang pertama kita punya sales, itu total pendapatan untuk bulan itu, kemudian dikurangin cost of goods. Nah, cost of goods tadi itu kan jumlah biaya barang yang digunakan untuk membuat atau membeli suatu produk. Nah, dari hasil tersebut akan menghasilkan gross profit atau laba kotor. Nah, dari laba kotor kita punya overhead expense, itu kita kurangin dengan gross profit. Nah, nanti akan menghasilkan net profit seperti yang sudah saya garis bawahi. Di sini saya mempunyai contoh dari net profit dengan penjualannya itu 10.000 dan cost of goods-nya itu 3.000. Nah, untuk mendapatkan gross profit itu salesnya dikurangi cost of goods. Nah, setelah dikurangi akan mendapatkan gross profit 7.000. Dan kemudian untuk net profitnya, gross profit tadi dikurangi overhead expense. Nah, sedangkan overhead expense-nya itu 5.000. Berarti 7.000 dikurangi 5.000 berarti net profitnya mendapatkan 2.000. Jika kita belum mendapatkan laba bersih yang kita inginkan, maka hal itu dapat diperbaiki dengan 4 cara. Yang pertama itu ada bring in more money. Nah, dengan menaikkan harga produk atau layanan. Yang kedua, menjual lebih banyak produknya. Nah, yang kedua itu ada spend less money dengan mengurangi cost of goods dan mengurangi monthly overhead expense. Dilihat dari contoh ini, akan saya terapkan menggunakan 4 cara yang sudah saya jelaskan tadi. Untuk yang pertama ada penjualan dari yang semula 10.000 menjadi 12.000, dan dengan mengurangi cost of goods yang tadinya 3.000 menjadi 2.400. Dan untuk gross profit sendiri perlu dinaikkan dari 7.000 menjadi 9.600, dan overhead expense-nya harus dikurangin dari yang tadinya 5.000 menjadi 4.000. Berarti
Net profitnya dari yang tadinya 2.000 saja menjadi 5.600. Dan ini adalah langkah selanjutnya yang berhubungan dengan net profit, yaitu yang pertama, tambahkan laba bersih dalam bisnis kita untuk bulan lalu. Nah, kemudian perkirakan laba bersih dalam bisnis kita itu untuk bulan depan. Dan yang ketiga, dilihat dari 4 cara yang mempengaruhi laba bersih. Dan dilihat juga apakah kita dapat segera menerapkan salah satu dari mereka dalam bisnis kita, seperti menaikkan harga, meningkatkan jumlah penjualan, biaya barang yang lebih rendah, dan overhead expense yang lebih rendah. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.